Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kristal Melati dari program studi akuntansi 59, Divisi Pendidikan dari Kepengurusan Kabinet Abipraya Nawasena. Di video pembelajaran kali ini, aku mau ngejelasin tentang lembaga keuangan bank syariah. Untuk pembahasannya ada pengertian lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan pada masa Rasulullah, lembaga keuangan bank syariah, dan berikut contoh soalnya. Sebelum itu, untuk pengertiannya sendiri, lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian atau dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan pada masa Rasulullah ada dua, yaitu Baitul Ma'al sebagai lembaga penyimpanan penerimaan pendapatan, yaitu revenue collection dan pembelanjaan expenditure yang transparan. Lalu yang kedua ada Wilayatul Hisbah, itu sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang sendiri oleh beliau. Lalu ada Lembaga Keuangan Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimana merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk produknya sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan. Untuk penghimpunan ini ada dua prinsip, yaitu prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiah ini apa sih? Jadi prinsip wadiah ini merupakan eh, nama lainnya itu titipan atau simpanan, giro lah ya, giro titipan yang murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip ini menghendaki. Lalu yang kedua ada prinsip mudorobah. Prinsip mudorobah ini eh, adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab. Lalu ada penyaluran. Penyaluran dibagi menjadi dua, ada prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Kita dari prinsip bagi hasil dulu, yaitu ada mudorobah dan musyarakah. Tadi mudharabah udah, lalu ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu untuk prinsip jual beli ada murabahah. Murabahah itu adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Terus selanjutnya ada salam. Salam yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang. Berikut hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Lalu yang istisna ini merupakan bentuk khusus dari asalam sendiri, yang dimana merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak ini harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan melalui tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.
Lalu yang terakhir ada ijaroh. Ijaroh merupakan nama lainnya itu leasing atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik kegiatan operating lease maupun financial lease. Lalu selanjutnya ada jasa keuangan. Yang pertama ada wakalah atau amanat, yaitu penyerahan atau pendelegasian suatu pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Lalu yang kedua ada kafalah. Nah, kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain, yang dimana dalam dunia perbankan dapat dilakukan hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Hawalah atau hiwalah ini merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak yang lain yang dalam dunia keuangan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Lalu ada run. Run merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gada. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal rekening giro al-wadiah. Tuan Harry Malik memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Bedfordshire dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2015 adalah 1 juta. Bonus yang diberikan Bank Muamalat Bedfordshire kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal 500.000. Nah, diasumsikan total dana giro ini adalah 500 juta. Pendapatan Bank Muamalatnya dari penggunaan giro adalah 20 juta. Nah, pertanyaan ini berapa bonus yang diterima oleh Tuan Harry Malik pada akhir bulan Mei 2015? Nah, bonus yang diterima itu 1 juta dibagi 500 juta dikali 20 juta dikali 30%, hasilnya 12.000. Nah, ini bonus yang diterima oleh Tuan Harry Malik. Lalu yang kedua itu contoh soal deposito mudharabah. Tuan Liam Tom memiliki deposito sebesar 100 juta untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Luton. Bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah Luton dengan nasabah adalah 45 dibagi 55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Luton adalah 10 juta. Yang kemudian pendapatannya dibagi hasil di Bank Syariah Luton adalah 500 juta. Dan berapa nih keuntungan Tuan Liam Tom dari nasabah yang ditetapkan? Oh, ternyata bonusnya itu rumusnya setelah dibagi 10 miliar dikali 500 juta dikali lagi 55%. Hasilnya 2.750.000 bonus yang diterima oleh Liam Tom. Lalu contoh soal yang ketiga ini soal al-musyarakah. Nah, Tuan Louis hendak melakukan suatu usaha, tapi kekurangan modal nih. Modal yang dibutuhkan 40 juta, sedangkan dia punyanya 20 juta. Berarti kan kurang 20 juta lagi. Nah, untuk menutupi kekurangan dana ini, Tuan Louis meminta bantuan ke Bank Syariah Stamford dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyeksinya sebesar 40 juta dipenuhi. Berarti kan 50% dari Tuan Louis dan Bank Syariahnya 50%. Nah, jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar 15 juta, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50-50. Artinya 50% untuk Bank Syariah Stamford
yaitu 7.500.000 dan 50%-nya untuk Tuan Lui 7.500.000. Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tuan Lui tetap akan mengembalikan uangnya sebesar 20 juta eh, beserta keuntungan dari Bank Syariah Stanford yaitu 7.500.000. Jadi hasil seluruhnya merupakan 27.500.000. Nah, lanjut ke contoh soal Al-Murabahah. Nyonya Patricia memerlukan sebuah mobil 3 juta. Nah, Bank Syariah Silverstone ini membiayai pembelian mobil tersebut. Maka Bank Syariah Silverstone mengharapkan keuntungannya itu 6 juta. Berarti, nah ini tuh selama 3 tahun. Maka harga yang ditetapkan kepada Nyonya Patricia yaitu sebesar 36 juta. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah akan mencicil angsurannya 1 juta per bulan yang peroleh dari 36 juta dibagi 36 bulan kepada Bank Syariah Silverstone. Lalu untuk contoh soal asalam, yaitu seorang petani ketumbar yang bernama Tuan Nialhoran hendak menanam ketumbar dan membutuhkan dana sebesar 200 juta untuk 1 hektar. Bank Syariah Berkeley menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Berkeley ini akan membeli hasil ketumbar tersebut sebanyak 10 ton dengan harga 200 juta. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan ketumbar sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Berkeley dapat menjual ketumbar tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi, misalnya 25.000 per kilo. Dengan demikian, penghasilan banknya kan 10 dikali 25.000, jadinya 250 juta. Nah, dari hasil tersebut nih, Bank Syariah akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta, yang dimana dari um, modal ditambah keuntungannya kan 250 juta dikurangi dengan 200 juta dari modal itu sendiri. Oke, lanjut ke contoh soal istisna. Nah, CV Parkersburg yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order membuat sepatu anak sekolah SMU senilai 60 juta. Nah, dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Deventry. Harga per pasang sepatu diajukan 85.000 dan pembayarannya diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang sepatu di pasaran tuh 90.000. Nah, dalam hal ini Bank Syariah Deventry tidak tahu berapa biaya pokok produksinya kan. Nah, tapi CV Parker's Book ini memberikan keuntungannya itu cuma 5.000. Jadi per sepasang sepatunya untuk seluruh keuntungannya adalah 3.529.412 yang diperoleh dari perhitungan berikut. Nah nih, jadi 60 juta tadi dibagi 85.000 dikali 5.000 keuntungan tadi kan. Hasilnya 3.529.412. Nah, udah selesai. Sekian penjelasan mengenai lembaga keuangan bank syariah ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.